Shalom warga kerajaan. Kita sedang belajar tentang perubahan paradigma. Bukan mindset, bukan kebiasaan, tetapi paradigma. Begitu banyak orang ingin menjadi Tuhan, atau menjadi Allah atau dewa yang disembah. The greatness daripada dunia ini, berapa banyak yang melayani kita, ya, atau juga yang makan tasnya kita, menyediakan semuanya buat kita. Berapa banyak pengikut kita. Yesus tidak cari fans, tidak cari pengikut. Dan Matius pasal yang ke-20, dia mengajarkan perbedaan antara pemerintahan dalam kerajaan dengan dunia. Siapa yang mau jadi hebat, mau jadi besar, jadilah pelayan, diakoneo, diakonos. Bahkan yang paling hebat menjadi hamba dari semuanya. Dan ayat yang sangat kontroversi bagi orang dunia ini, even the Son of Man. Nanti Natal kita temanya Son of Man. Bukan anak manusia, Bani Adam, tetapi Bar-Enas. Yaitu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, pengikut Kristus itu disebut yang menjungkir balikkan dunia. Turn the world upside down. Soal pola pikirnya beda. Dan sangat luar biasa. Cuma satu, Allah mau jadi manusia. Jutaan orang ingin jadi raja, ingin jadi Tuhan, ingin jadi dewa. Cuma satu yang mau jadi manusia. Dia berkata, even the Son of Man datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya sebagai ransom, uang tebusan bagi banyak orang. Satu hal yang bodoh sekali bagi orang dunia ini, yaitu saudaraku menyerahkan nyawa, bahkan buat orang yang membenci kita. Itu sesuatu yang bodoh. Buat orang baik mungkin ada orang mau mati. Tetapi buat orang jahat, buat orang berdosa, cuma satu yang mau lakukannya. It's totally different paradigm. Dan kita melihat raja dan penguasa dunia ini melakukan lording, menguasai. Kita tahu berkat kepada manusia adalah berkuasa atas ciptaan Tuhan, kecuali atas manusia yang lain. Karena itu penjajahan dari semuka bumi harus dihapuskan. Dan kita lihat Yesus berkata, even the Son of Man tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Mau berbahagia, Yesus disebut Allah yang maha bahagia, the most blessed God. Ini kuncinya, yaitu to serve and to give. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Saya melayani dalam hidup saya. Saya usia saat ini hampir 30 tahun hanya untuk diri sendiri. Dan yang saya dapatkan misteri, penderitaan, kesedihan, kekosongan. Tetapi sejak saya mengikut Yesus, to serve and to give, saya mengalami barang siapa murah hati akan dapat kemurahan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita. Sebab kalau kita tidak mengikuti Sang Raja, kita tidak akan mengalami semua janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, to serve and to give. A new paradigm. Itulah saudaraku nilai dari kerajaan Allah. God bless you all warga kerajaan. Buktikan kita berbeda. Bahwa kita datang untuk melayani seperti Raja kita. Karena saudaraku, raja untuk turun gampang, tapi budak untuk naik harus injak-injak yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya rapat asyikin nama-nama ya asyikin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang menafsirkan
dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ajaib, oh. Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu, Allah yang setia, Allah yang setia. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Syaranama-nama ya syikirana. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done by His love. He has saved me by His power. He has raised me to God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Coba berikan tos kanan kiri, katakan Tuhanmu hebat. Haleluya.
Tepuk tangan bagi dia dong. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 oh. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan kita hebat. Amin. Sebab dia Raja pemenang, Allah yang berkuasa. Haleluya. Yes. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja Sang Raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, dia berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Dia bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja Sang Raja. Tepuk tangan di atas kepalamu. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Dia hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Coba berikan tos kanan kiri, muka belakang. Tuhan kita hebat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Amin.
Kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan buat Sang Rajamu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat-Mu menyertai setiap kami. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu Dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, oh. Jadi bukti hidupku, oh. Hidupku, kami menyembah Tuhan, kami memuji Engkau, kami mau meninggikan Raja segala raja dalam kehidupan kami. Mari sembah Dia, ora patah karalalaba. Kau bersamaku, oh. Kau bersama di dalamku, oh. Jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Kami bersyukur Bapa, kami ada di tempat ini. Satu hal, kami hanya mau berjumpa dengan Tuhan, pribadi yang selalu mengasihi dan mencintai kami.
Kami seringkali tidak bisa memandang di balik persoalan ada kasih Tuhan yang besar yang akan Tuhan curahkan. Namun hari ini kami mau Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami bahwa apapun yang tengah terjadi, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap cinta. Bahkan apa yang Tuhan izinkan terjadi, sebenarnya semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Apapun itu, masalah, pergumulan, persoalan, keluarga, bisnis, pekerjaan, Kau sedang membuktikan karya dan kasih Tuhan pada kami semuanya. Sampaikan isi hati Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati pujian dan penyembahan. Sebab kami tahu ketika kami membangun pujian dan penyembahan di tempat ini melalui suara dan puji-pujian yang kami naikkan, kami sedang membangun tahta Tuhan di tempat ini. Dan ketika Tuhan hadir, maka kami yakin Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Bahkan Tuhan akan menjawab melampaui daripada apa yang dapat kami doakan. Bahkan apa yang tidak pernah kami bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, sampaikan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Semangat ya, haleluya. Saudara saya minta, saya lihat Kowanco yang paling semangat ya. Saya beberapa minggu ini banyak bolak-balik Surabaya, sok banget. Kayak orang penting aja saudara. Ya, sebab ada orang tua rohani saya yang selama saya tinggal di Surabaya, beliau menjadi inang asuh gitu ya, ibu asuh saya. Dan kebetulan waktu beliau sakit di hari-hari terakhir, karena beliau tidak menikah ya, jadi keponakannya itu sudah jadi saudara-saudara angkat saya, menelpon saya. Herman, karena cece saya semuanya itu saudara ya. Herman, ayo tolong doakan tante, dia bilang gitu saudara. Doakan apa? Dia liatin fotonya, kondisinya, dan saya bilang, oke, nanti saya datang Senin. Dan persis saudara waktu saya datang Senin, kami doakan, selesai saya ajak merimain kembali ya, bahwa kami dulu satu pelayanan dengan orang tua angkat saya ini saudara, mama angkat saya ini, saya ajak dia nyanyi beberapa lagu, memang tidak bisa melek, umurnya sudah 90 tahun ya, wajar banget ya, tidak bisa melek, tidak bisa ngomong, tapi dilihat dari raut mukanya, walaupun tidak bisa kelihatan saudara, dia tidak bisa melihat, tapi dia saya lihat ada sukacita besar. Kemudian ketika kami selesai doa, kami pujian penyembahan di sana, saya tinggalkan saudara. Kembali lagi ke rumahnya yang di depan RSAL di Surabaya. Nah, tidak lama saudara, saya ditelepon. Ternyata orang tua rohani saya sudah dipanggil Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Ya, kembali ke PowerPoint, semangat ya, haleluya. Nah, saudara, hari ini saya beri judul perspektif. Wow, apa itu perspektif? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ya, dari sudut pandang Tuhan. Dari mata Allah memandang saudara. Melihat dengan mata Allah. Sebab seringkali saudara kita tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi dari sudut pandang ilahi. Padahal saudara kita punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang besar. Oke, kita masuk dalam definisi dulu. Arti kata perspektif saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang melihat, memahami, dan menginterpretasikan dunia atau suatu peristiwa. Perspektif juga dapat diartikan sebagai cara seorang untuk memilih opini dan kepercayaan mengenai satu hal. Tadi pagi saudara, kalau saudara lihat tisu ini bentuknya apa saudara? Persegi panjang. Ya. Tapi kalau saya lihat dari sini saudara, oh tisu itu bentuknya bujur sangkar, ya sisi-sisi 4 sisinya sama. Tapi kalau dari sana saudara, persegi panjang. Nah inilah perspektif, tergantung dari sudut mana kita melihat. Itulah yang akan menjadi perspektif atau penilaian kita. Saudara lihat gambar ini, apa yang saudara lihat? Tebak-tebakan yuk. Ya mungkin saya pernah bagikan sini. Ini gambar, saya clue-nya ya. Wanita pasti. Terus muda atau tua? Ada 2 pilihan. Hah? Ada yang bilang muda?
Muda. Ada yang bilang tua? Oh ya ada. Dua-duanya benar. Ya. Kalau muda saudara, bagi yang cowok-cowok bisa melihat wanita muda di sana ya. Kalau muda saudara, ini pipinya, dagunya ya. Ini hidungnya, ini alisnya, ini rambutnya. Jadi noleh gitu saudara ya. Noleh ya. Kalau wanita tua, saudara, ini hidungnya, ini matanya yang satunya, ini mulutnya, ini dagunya. Kelihatan tua. Nah inilah yang namanya perspektif. Dua-duanya tidak salah. Ya. Jadi saudara, tidak ada sesuatu yang salah untuk saudara melihat atau menilai gambar ini. Namun hari ini kita akan belajar bahwa ternyata Allah juga memberikan satu perspektif kepada kita. Cara memandang persoalan atau pergumulan atau kehidupan kita. Contoh sederhana dan yang saya berkesan saudara. Di dalam Alkitab. Filistin melawan orang Israel atau bangsa Israel. Sekarang kan perang saudara ya di Timur Tengah. Filistin, Palestina itu katanya dibilang Filistin padahal berbeda banget dengan Filistin yang dulu. Sekarang Palestina katanya asal kata dari Filistin. Orang-orangnya sudah beda saudara. Nah melawan Israel. Nah pada zaman itu saudara, orang-orang Filistin ini benar-benar orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang ditakuti saudara. Punya pasukan yang berpengalaman saudara. Nah saudara, bagaimana orang Israel melihat ini? Ada dua kubu saudara ya. Yang pertama dari kubunya Daud dan kemudian juga dari kubunya Saul. Sama-sama melihat musuh yang sama. Beratnya persoalan atau peperangan yang mereka hadapi itu sama. Tapi cara pandang mereka berbeda. Perspektif mereka berbeda saudara. Dari Saul dulu. Saya bacakan ya. Apa yang Saul lihat dengan bangsa Israel yang kemudian ada Goliat di dalamnya. 1 Samuel 17 ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Daud dengan Goliat, perwakilan orang Israel dengan orang Filistin. Tetapi saudara lihat, Daud bilang apa? Beda banget saudara sama Saul. Walaupun Saul itu raja, walaupun Saul itu saudara punya kedudukan yang sangat tinggi, tidak menjamin saudara. Ternyata begini kata Daud, 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Persoalannya sama, tapi punya cara pandang menghadapi masalah berbeda saudara. Kalau di hadapan Saul ini tidak mungkin dikalahkan. Tapi saudara di hadapan Daud ini mudah banget. Ya mudah banget saudara. Saudara, Tuhan mau kita memiliki perspektif yang benar. Fakta di lapangan waktu itu memang bangsa Filistin tidak akan bisa dikalahkan. Kalau dilihat dari pengalaman, dilihat juga dari perlengkapan senjatanya, kemudian jumlah pasukannya bangsa Israel memang pasti kalah saudara ya, pasti kalah. Tapi saudara di hadapan Tuhan di mana ada pewahyuan yang turun dalam kehidupan Daud, orang Filistin itu kecil saudara ya, kecil banget. Bahkan Daud saudara bukan hanya bisa mengalahkan atau memenggal kepala daripada Goliat. Bahkan di sana dikatakan saudara, hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan selanjutnya. Wow. Saudara, kita perlu memiliki perspektif yang benar, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang pasti hadapi masalah saudara ya. Jangan dibilang begini, wah masalah saya yang paling berat. Kamu sih tidak tahu masalah saya. Saudara, tahukah saudara bahwa ujian, pencobaan Tuhan izinkan itu sesuai dengan kekuatan kita. Amin. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan begini saudara, ketika engkau hadapi ujian, Tuhan sebenarnya sudah sediakan jalan keluarnya buat kita semuanya. Nah tinggal sekarang saudara, bagaimana cara pandang kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Saudara, saya bukan orang tanpa masalah.
Dulu saya ingat sekali anak-anak saya masih kecil saudara. Bagaimana kami melihat masa depan. Tuhan, bagaimana dengan anak-anak saya yang masih kecil-kecil ini. Mereka butuh pendidikan, mereka butuh biaya yang banyak saudara. Dan kami berdoa saudara. Dan kami mulai bangun perspektif. Dan kami perkatakan saudara bahwa anak saya sukses, berhasil, bisa kuliah. Ya, kami bisa membiayai, kami bisa membesarkan. Walaupun fakta yang terjadi atau keadaan pada waktu itu tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan membuktikan ketika kita memiliki perspektif yang benar. Apa yang kita katakan itu akan terjadi. Wah, tepuk tangannya jangan separuh-separuh saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Ayo, hari ini saudara saya mengajak supaya saudara memiliki pola pikirnya Tuhan. Tadi Pak Arifin bagikan tentang paradigm. Pola pikir, paradigma yang baru saudara. Mungkin bagi dunia tantangan-tantangan besar yang dihadapi akan mengalahkannya. Tapi bagi kita orang-orang percaya kita harus bertindak seperti Daud saudara. Kita harus berani katakan aku berhasil, aku menang, aku sukses. Aku akan melampaui segala persoalanku. Bahkan Tuhan akan menjawab melampaui daripada apa yang dapat aku doakan. Haleluya. Nah, hari ini saudara saya akan mengajak bagaimana kita memiliki perspektif yang sesuai tentunya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebab persoalan-persoalan ke depan kita akan hadapi saudara. Yang pertama saudara, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Saya akan baca Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kemudian ayat 4, ya, orang yang bersih tangan dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, tahukah saudara kenapa saya tebali di dalam ayat 3 tadi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Saudara, dalam hal berdoa, Tuhan selalu mengidentifikasikan orang yang berdoa itu seperti naik ke gunung. Ya, ke tempat yang tinggi. We place you on the highest place, for you are the great high priest. Kita sedang naik ke gunung Tuhan, makanya ada istilah menara doa. Karena di dalam menara itu saudara-saudara bisa memandang sekeliling saudara. Tahukah saudara, Pak Yus lebih besar dari saya. Ya harus diakui ya Pak Yus ya. Kalau saya berhadapan dengan Pak Yus, orang dari belakangnya Pak Yus lihat saya enggak nampak pasti saudara ya. Karena Pak Yus lebih besar dari saya. Kemudian saudara, bagaimana saya membuat Pak Yus kecil? Saya harus melihat Pak Yus dari alun-alun. Sehingga saudara dari jarak yang cukup jauh, oh Pak Yus kecil orangnya. Tadi ada yang nyebut, bahkan saking kecilnya dimasukkan ke pipet bisa saudara. Nah itu filosofinya. Tahukah saudara ketika saudara berdoa, saudara sedang diangkat untuk melihat perkara-perkara yang di bawah saudara. Itu kecil, bukan besar lagi. Amin. Itu biasa, bukan hal-hal yang menakutkan lagi. Tapi hal kecil saudara. Saya percaya semuanya pernah naik pesawat saudara. Ketika saudara melihat sebuah gedung yang tinggi menjulang. Tapi dari bawah saudara lihat, kok gede banget. Ketika saudara naik pesawat, maka gedung yang menjulang tinggi yang besar tadi saudara akan terlihat kecil. Ya, akan terlihat tidak ada apa-apanya saudara. Nah demikian juga ketika kita berdoa, Tuhan ingin mengajak kita memandang persoalan kita itu kecil. Yang setuju katakan amin. Tuhan ingin mengajak dan memandang bahwa persoalan-persoalan kita itu tidak ubahnya saudara seperti debu. Ya, saudara, Tuhan katakan bahwa bumi ini adalah tumpuan kaki Tuhan. Betapa kecilnya bumi ini. Dan saya berdoa saudara, ketika kau hadapi persoalan, kau memandang dan terus naik ke gunung Tuhan. Ayo, sering-seringlah naik ke gunung Tuhan. Sering-seringlah berdoa saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, apa sih yang Tuhan beritahukan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan? Ini contoh yang bagus dalam Mazmur pasal 73.
Nanti saya ceritakan, namun saya baca dulu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, ini pergumulan Bani Asaf, pemuji, imam musik, imam pemuji, saudara. Di mana dia sering melayani, seolah-olah saudara apa yang dilakukan itu sebagai sesuatu yang tanpa arti, tanpa makna. Dan bahayanya begini saudara, waktu peristiwa ini terjadi, imam musik ini yaitu Bani Asaf membandingkan dirinya dengan orang lain. Wah, kok enaknya orang di luar sana, ndak ibadah, ndak pergi ke gereja. Ibadah healing jalan-jalan, ke Penarukan Pak. Ke Sempol saudara, ke Licin sana ya. Wah, mereka enak, senang, hidup mereka gemuk. Bahkan mereka mengolok-olok kami. Itu Bani Asaf lagi melayani loh, diolok-olok saudara ya. Mereka seolah-olah hidup enak, hidup nyaman. Saudara, Asaf waktu itu enggak ngerti. Dan dia bilang begini, sempat dia bilangin, nanti saudara baca seluruh Mazmur 73, ini saya simpulkan dengan bahasa saya. Percuma aku melayani Tuhan, sudahlah, enggak ada apa-apanya, enggak ada untungnya. Sampai dia ngomong gitu. Bahkan saudara, pengaruh luar itu begitu kuat. Sampai dia merasa pahit hatinya, melayani pahit hatinya saudara. Orang di luar sana enak-enak, kok saya disuruh melayani, kok saya durusin cinta Tuhan, hari Minggu harus ke gereja, harus berdoa. Itu dialami oleh Asaf. Namun apa yang terjadi saudara? Untung aja Bani Asaf datang kepada Tuhan. Untung aja dia berdoa dan ingin mengetahui segala sesuatu dalam doanya. Dan apa yang terjadi ketika dia berdoa saudara? Tuhan memberitahukan nasib mereka. Akhir hidup mereka, orang-orang di luar sana saudara. Mungkin hari ini mereka senang. Hari ini seolah-olah mereka bahagia, hidup hedonisme dan lain sebagainya. Tapi saudara, ujung kehidupan mereka saudara di sana dikatakan bahwa mereka akan ditaruh, dijatuhkan sampai hancur dalam sekejap, lenyap habis dalam kedahsyatan. Saudara, ayo jangan iri dengan orang-orang sekeliling kita yang hidup seenaknya saudara ya. Jangan iri saudara. Nah, ini yang terjadi dengan Asaf ketika dia dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberitahu nasib kehidupan mereka mendatang. Saudara, Yesus bisa melihat itu. Selama 33 tahun Yesus hidup, dia hidup full menderita. Saya mau bayangkan begini saudara. Kita jangan hanya melulu mengurus urusan umur manusia berapa sih saudara? 70-80 tahun, lebih dari itu penderitaan. Yang penting saya nikmati hidup ini. Saudara, Yesus memandang penderitaan yang dia alami. Itu sebagai satu hal yang sangat-sangat berguna dalam kehidupannya. Sebab ketika dia mati, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, orang percaya juga harus bisa melihat hal ini saudara. Tadi Pak Arifin bagikan bagaimana saudara, Yesus yang rela berkorban. Mau mati buat orang yang membenci dia itu doesn't make sense saudara. Tidak masuk akal. Wih, kasihan Yesus hidupnya menderita. Yesus lakukan buat kita semuanya saudara. Kalau dia tidak menderita, orang-orang tidak diselamatkan. Demikian pun hari ini kau merasakan penderitaan yang sama. Mungkin tidak seberat Yesus. Harus pergi ke gereja, harus ibadah, harus melayani. Tahukah saudara, engkau sedang menabur sesuatu dalam kekekalan. Ketika orang tua rohani saya meninggal, saya beritahu kepada saudara-saudara saya bahwa dia panggilnya Liko ya. Liko pasti sudah enak di sorga. Dan dia tersenyum. Mungkin selama hidup menderita, di dunia ini dia menderita. Sebab dia pernah cerita kepada saya, dia punya banyak saudara-saudara di Cungkok sana, kemudian ada di New York juga. Saya bilang gini, ayo tante sudahlah, tante kan sudah waktu itu udah umur 60 ya. Ayo tante pindahlah ke Amerika, enak kan hidup sana. Enggak, saya mau melayani Tuhan. Kami bersama-sama melayani di Jalan Sulung saudara. Dan beliau sangat-sangat ingin ada generasi penerus untuk melayani saudara. Saya bilang kepada saudara-saudara saya, kalian boleh pebisnis yang ulung unggul. Saya akan teruskan
untuk melayani apa yang orang tua rohani saya legasikan kepada saya akan lakukan. Jadi jangan khawatir, kita semuanya melayani Tuhan, saya katakan begitu saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya saudara. Jangan melihat sekeliling kita, mungkin enak, waduh wih rasanya kemegahan dunia ini segala-galanya gitu ya saudara ya. Kemegahan dunia ini keren banget. Saudara nanti saudara akan lihat di sorga bagaimana kemegahan kekal selama-lamanya itu akan kita miliki saudara. Jauh lebih daripada kekayaan, kesenangan-kesenangan dunia yang ada saat ini saudara. Ayo saudara, kita harus semakin sering berendam dalam hadirat Tuhan. Semakin sering ibadah, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan akan beritahukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan banyak beritahukan juga saudara. Bagaimana orang-orang di dunia, di luar sana yang hidup duniawi, yang tidak mau mengenal Tuhan, hidup cuek saudara. Itu akan mendapatkan ganjaran seperti apa yang Tuhan beritakan atau firmankan atau beritahukan kepada Asaf. Saya yakin saudara anak-anak Tuhan di tempat ini akan semakin hari, semakin hidup menikmati hadirat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Yang kedua adalah miliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2:16, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kolose 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seringkali ketika kita hadapi persoalan, ini pola pikir ini duniawi banget. Wah ini pasti menjatuhkan saya. Wah ini pasti merugikan saya. Wah ini pasti sesuatu yang buruk terjadi. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada segala sesuatu yang Tuhan izinkan tanpa seizin Tuhan. Bahkan Tuhan katakan begini, dalam pencobaan ujian yang kita alami saudara, di baliknya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Tepuk tanganku. Baru nanti saya baptis lagi. Semangat ya, nanti dia bantu Natal saudara. Wah anak buahnya Pak Yus nih gini semua saudara. Karena Pak Yus bagian perlengkapan. Nah saudara, ayo miliki pikiran Kristus. Ya, miliki pikiran Kristus. Bahkan Tuhan katakan ini, ayo pikirkan perkara yang di atas. Ya, mulai pikirkan apa yang Tuhan ingin kerjakan di balik setiap persoalan kita. Pikirkan yang baik-baik saudara. Ya, di mana ketika saudara bisa menguasai pikiran, maka saudara juga bisa menguasai tindakan dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita memiliki pikiran yang benar, saudara. Pikiran yang bukan duniawi, yang bukan berasal dari dunia. Karena ada banyak nanti saudara nasihat-nasihat orang dunia yang memberi nasihat yang aneh-aneh, saudara, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di dalam ayat selanjutnya, pikiran ilahi bukan pikiran jasmani. Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ini pikiran yang berasal dari firman Tuhan. Dalam arti ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, pikirkan hal yang baik. Pikirkan hal yang mulia saudara. Karena dunia akan menasihatkan kepada kita, kalau kamu disakiti, kamu harus membalas. Tapi saudara, firman Tuhan berkata beda. Waktu kakak rohani saya tanya begini, Herman aku masuk surga enggak? Saya bilang pasti masuk surga. Loh kok yakin? Karena Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Tapi saya bilang begini, koma ya, ada buktinya, ada tandanya. Apa itu tandanya? Mau nurut firman Tuhan. Bukan hanya tahu firman Tuhan, tapi nurut firman Tuhan. Satu DNA dengan Tuhan. Satu pola pikir dengan Tuhan. Saudara, saya mau tanya saudara, membalas kejahatan dengan kejahatan itu pola pikir siapa saudara? Duniawi kan? Iya pasti saudara. Nah kalau Tuhan bilang balaslah kejahatan dengan kebaikan, berdoalah buat mereka dan berkati mereka. Saudara setuju dengan statement ini? Ada yang tidak setuju? Saudara kalau tidak setuju berarti saudara tidak satu DNA dengan firman Tuhan.
Saudara berbeda banget dengan firman Tuhan. Dan itu bukan cirinya anak Tuhan loh. Ya, bukan cirinya anak Tuhan, saudara. Ini tadi Pak Arifin bilang aneh. Orang dunia itu pola pikirnya ya seperti itu. Nah, kita sedang diajak pola pikir yang baru, saudara. Nah, kalau saudara tidak setuju dengan Tuhan, berarti saudara tidak satu DNA dengan Tuhan. Tidak sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan, saudara anggap, itu bukan. Sehingga cari ayat-ayat referensi lain, saudara, untuk membenarkan pendapatnya. Padahal ini jelas, saudara ya. Tuhan mau kita satu pola pikir, satu DNA kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan kepada kakak rohani saya, saudara. Itu tandanya saya bilang, satu DNA dengan Tuhan. Walaupun harus tertatih-tatih ya. Walaupun harus berdarah-darah, saudara. Contohnya saya saja, saudara. Ini jadi orang seperti ini, saudara, itu berdarah-darah loh. Tidak gampang, saudara. Kalau dulu, saudara, menghadapi pergumulan yang berat, saudara, kita sudah berani habisi, saudara. Karena saya punya geng juga gitu, saudara ya. Selesai, saudara. Tapi sekarang, saya harus sepakat dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Memang tidak gampang, saudara. Hidup di dunia ini menderitanya seperti ini, saudara. Ya, hidup di dunia ini tidak enaknya seperti ini, saudara ya. Tapi di hadapan Tuhan inilah yang harus kita lakukan. Sehingga saudara menjadi miliknya Tuhan. Amin. Saudara sepakat punya satu pola pikir dengan kerajaan Allah. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya percaya saudara anak-anak Tuhan di tempat ini punya pola pikir yang benar. Amin. Yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Kita memandang segala sesuatu dari perspektif ilahi. Yang ketiga, terakhir saudara. Menjaga diri dari pengaruh buruk. Pertimbangannya apa? Kenapa kita perlu menjaga diri dari pengaruh buruk? Pertimbangannya begini. Orang Kristen itu adalah orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan perjuangan yang berat banget, saudara. Bayangin harga kita ini, saudara. Itu dibandingkan Allah menjelma menjadi manusia, turun ke dunia ini, turun tahta. Ya, dia turun tahta, saudara. Untuk apa? Untuk kita, untuk saya, untuk saudara. Dia rela, saudara. Untuk saya yang membenci dia, yang tidak mengasihi dia, saudara. Jadi begini, saudara, harga Herman ini sebanding dengan pengorbanan Yesus. Mahal banget, saudara. Yesus datang dari sorga mulia, turun ke dunia yang sebentar kita rayakan. Dan dia lahir di kandang domba, dihina, saudara. Dipermalukan di sana. Itulah harga kita, saudara. Sangat-sangat mahal. Itu pertimbangannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita ini berharga. Katakan kanan kiri, kau berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Amin. Nah, saudara, karena kita berharga, ayo kita lihat nilai ini loh. Saya berharga. Tuhan Yesus menebus saya dengan cara perjuangan yang berat. Dia harus disakiti, saudara. Dia tidak melawan. Dia sampai disalah mengerti, dianiaya. Makanya ini yang mendrive saya juga, saudara. Walaupun saya teraniaya hari ini, namun saya tetap setia kepada Tuhan. Walaupun orang salah mengerti kepada saya tetap setia kepada Tuhan. Dan saya tidak peduli. Walaupun saudara orang mungkin memandang remeh dan lain sebagainya, saya tidak peduli, saudara. Seperti halnya nyapu aja, saudara. Itu udah kebiasaan saya. Saudara suruh saya tidak nyapu, saya tidak bisa, saudara. Itu kebiasaan baik saya. Masa gembalanya punya kebiasaan baik disuruh berhenti, Pak, tidak usah nyapu gereja, Pak, biar yang lain. Itu kebiasaan saya, saudara. Jadi sesuatu yang saya lakukan bukan berdasar hal-hal lain. Saya cari populer tuh gampang banget. Buka aja Instagram, buka aja TikTok, saudara. Mulai cari follower seperti tadi Pak Arifin pesannya kan. Orang tuh sekarang banyak cari follower. Ya, banyak cari pengikut, saudara. Dan itu kebanggaan luar biasa. Padahal saudara, Tuhan mau kita menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, ayo saudara, mahalnya hidup kita. Jangan saudara mendekatkan dengan pengaruh-pengaruh buruk. Jalan keluarnya begini.
Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah sesat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah tersesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayo, kita ini berharga di mata Tuhan. Jaga hidup kita baik hari ini. Engkau yang sudah ditebus, jangan sia-siakan hidupmu. Saudara, saya pernah kehilangan cincin ini satu, saudara. Di Bali waktu itu. Saya bawa motor, anak saya sama istri sama rombongan naik mobil. Jadi saya suka naik motor. Kami beriringan, kemudian kami beraktivitas di Denpasar, saudara. Nah, kebetulan ngajak juga Ria, ya, calon anak saya. Sekarang kuliah di Amerika. Nah, saudara, hilang, saudara. Waduh, saya sedih. Ini kan berharga, namanya juga barang berharga ya. Emas. Ya. Nah, waktu saya hilang itu, waduh rasanya eman ya. Tapi saudara, anak saya dengan pacarnya ini, saudara, sigap banget. Om, hilang di mana om? Waduh, om juga enggak tahu. Di Denpasar, di kota lain, saudara. Terus dia bilang gini, coba ingat di mana terakhir. Saya ingat-ingat, oh ya di Kopi Kenangan. Waktu itu kami singgah di Kopi Kenangan, minum di sana, ngobrol-ngobrol. Dan kemudian pacar anak saya bilang begini, udah saya cari, enggak mungkin lah, enggak, pas saya cari, pokoknya saya usahakan. Saudara, enggak lama lagi dia cari di sekitar area yang parkiran itu, dia dengan teliti, dia temukan saudara cincin ini kembali. Enggak tahu gimana caranya dia nemukan hal yang kecil ini di tanah keramaian, saudara ya. Kemudian dia balik, om saya temukan, wah dia cerita saudara, saya pelototi semuanya, gitu ya, saudara. Wah, saya senang sekali, saudara. Namanya barang berharga. Artinya, saudara kalau melihat suatu barang berharga, saudara, pasti saudara akan jaga, pelihara dengan baik. Kalau saudara kehilangan, pasti saudara nyesel. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini lebih berharga daripada emas, daripada kekayaan di mata Tuhan. Sangat-sangat berharga. Nyawanya dia serahkan bagi kita. Ayo jaga diri baik-baik. Amin. Jaga dari pergaulan buruk, saudara. Jaga juga dari pengaruh pola pikir duniawi tadi, saudara. Nah, selanjutnya saudara, Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Saudara, ketika firman Tuhan diajarkan, ayo kita punya hikmat, mengetahui kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan pola pikir manusia lagi. Karena ketika saudara hadapi persoalan, waktu saya menikahkan, memberkati Cynthia, saudara, saya bilang begini, hapus satu kata dalam kehidupanmu. Apa itu Pak? Kata cerai, hapus. Sehingga ketika kamu bertengkar dalam rumah tanggamu, pasti ada ya. Kamu ada selisih pendapat, orang pasti ngomong gini, udah kamu enggak cocok, cerai saja. Ketika kamu mendelete, ya menghapus dari memori, kamus bahasa dalam kehidupanmu. Kamu akan bilang begini, hah kamu bilang apa? Cerai. Iya cerai, apa itu cerai? Saudara, karena sudah di-delete, sudah dihapus, sudah di tip X, enggak ada lagi. Karena ada banyak nasihat-nasihat orang nanti saudara. Yang aneh-aneh lah, balas saja kejahatan. Wah, kamu kan disakiti, kamu kan dihina, ini loh, enggak. Wah, saudara hati-hati ya. Itu filosofi duniawi, cara pandang duniawi saudara. Nah, selanjutnya Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, karena orang yang tidak mengikuti kehendak Allah itu adalah orang yang bodoh, saudara. Orang yang mau berjalan dalam kehendaknya sendiri. Saudara, Yesus punya pembelaan, banyak pembelaan. Tuhan, aku disakiti. Tuhan, aku enggak kuat. Tuhan, aku enggak mampu. Tapi saudara, dia katakan begini kan? Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia bilang begini, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan terjadi. Demikian juga saudara, saya bukan orang yang tanpa pergumulan. Jadi hamba Tuhan itu berat saudara ya. Banyak disalah mengerti ya. Banyak dianiaya, bukan dianiaya fisik saudara.
dianiaya mentalnya juga ini saudara ya. Ditekan-tekan saudara, wah disalah mengerti, pokoknya diomongin di luar sana. Pastilah semuanya, bukan saya aja. Semua gembala semua saudara. Namun saudara, saya punya Tuhan yang luar biasa. Ketika saya hidup dalam kebenaran, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak saya. Kalau saya pakai kehendak saya saudara, ya duniawi banget gitu ya saudara. Kakak saya selalu tawarkan, kamu ada apa-apa bilang saya. Karena dia ketua Hipakat di sana saudara. Pokoknya tenang aja, wah seperti itu saudara ya, tenang aja. Nah itu sudah mulai masuk, waduh gitu saudara. Tanya saudara, saya dulu gitu saudara. Saya berkendara di Bali itu seenaknya dulu saudara. Karena saya punya ipar perwira polisi. Ada apa-apa saya enggak pernah bawa SIM. Ya, saya enggak pernah bawa SIM saudara. Soalnya ipar saya bilang gini, ada apa-apa telepon. Ada apa-apa telepon saudara. Nah, tapi semuanya itu duniawi banget saudara. Namun ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Tuhan mau kita berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari Eric Liddell, saudara. Dia hidup di tahun 1902 lahir ya. Sampai matinya itu tahun 1945. Nah saudara, Eric Liddell ini seorang atlet Skotlandia yang takut akan Tuhan. Namun lahirnya di Tianjin, China. Sebab orang tuanya, ya orang Inggris berkebangsaan Inggris ini saudara, itu misionaris di China. Jadi dia bisa juga bahasa China, bahasa Mandarin. Enggak tahu bahasa apa saudara. Nah saudara tahukah saudara ketika dia menjadi seorang yang sangat berbakat. Dia seorang atlet yang sangat-sangat unggul saudara. Dan dia spesialis lari 100 meter juga 200 meter. Nah waktu tahun 1924 itu ada olimpiade. Seharusnya saudara dia berlomba di rati 100 meter dan 200 meter. Pasti menang dijamin. Karena dia sudah teruji, menang terus. Namun dia tidak mau main saudara, tidak mau bertanding. Sebab pertandingan lari 100 meter dan 200 meter itu diadakan hari Minggu. Ini terlalu ekstrem ya. Karena apa? Hari Minggu dia bilang kepada pelatihnya dan seluruh timnya, saya tidak mau bertanding. Saya ibadah. Dia bilang gitu saudara, tidak mau bertanding saudara. Banyak yang kecewa saudara, termasuk negara yang mengirimnya saudara, kecewa saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Dia akhirnya mengikuti lomba lari 400 meter. Padahal bukan spesialisnya. Dan apa yang terjadi saudara? Di lomba itu dia menang. Kembali lagi dia dapat aplaus, penghargaan luar biasa. Karena membawa nama negara. Namun setahun kemudian setelah dia menang, pada tahun 1925, dia meninggalkan segala profesi dan ketenarannya. Atlet pasti terkenal ya saudara. Dia hidup sebagai misionaris di China saudara. Saudara dalam hidup saya senang dengan inspirasi kisah-kisah seperti ini. Ya, hamba-hamba Tuhan yang mau rela mati saudara, yang mau berkorban saudara, itu yang mendrive saya. Sehingga pengorbanan yang saya lakukan di tempat ini tidak ada apa-apanya saudara. Saya cuman hanya dicaci maki saja. Saya mungkin cuman hanya harus doa pagi saja. Kecil sekali bagi pengorbanan seperti ini saudara. Sangat kecil, tidak ada apa-apanya apa yang saya lakukan. Namun ini menjadi sebuah inspirasi. Tahukah saudara, ketika dia memberitakan Injil di China, dia ditangkap dan dipenjara. Sampai akhir hidupnya dia harus mati di penjara saudara. Hari ini saudara, biarlah kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Eric Liddell. Saudara mungkin bilang kasihan ya. Tapi ini adalah pahlawan iman. Dia sudah bahagia di sorga. Yesus penderitaannya sampai mati. Ketika dia mati, Allah mendudukkan dia di sebelah kanan tahta Allah. Saudara mungkin hidupmu hari ini penuh dengan kesengsaraan, ujian, pencobaan, tidak bisa balas kejahatan dengan kejahatan. Engkau harus berkorban buat anak-anakmu supaya anak-anakmu rajin. Aku harus yang rajin, tidak apa-apa. Aku yang harus berdoa supaya anak-anakku diberkati. Aku yang harus berdiri di atas rumah tanggaku supaya anak-anakku mencontoh aku dan meneladani hidupku. Mungkin saudara berkorban banyak seperti itu. Tahukah saudara, pengorbanan saudara tidak sia-sia. Saudara akan mendapatkan upah yang luar biasa.
Bro Freddy harus seperti ya Freddy kan? Nah, ayo mulai sekarang, mulailah jadi berkat buat keluarga. Mulailah berkorban. Karena apa? Karena dengan jalan itu orang-orang sekeliling kita bisa dimenangkan. Ya, saya mau berdiri saudara untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang tengah terjadi, mungkin disalah sangka dan lain sebagainya, saya tetap akan lakukan yang terbaik ya di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Haleluya. Dan saudara juga saya yakin punya kekuatan yang sama saudara. Ko Wanco semangat. Ko Ajo semangat. Ini orang-orang yang baru dibaptis ya. Tetap tunjukkan kesetiaan pengorbanan. Woi, Ko Joni ya, nyusul Ko Joni ya. Haleluya saudara. Nah, ayo jangan lihat sekarang ini. Terlalu sempit dunia saudara. Jangan lihat, waduh kok saya hidupnya seperti ini. Kok diajarin terus oleh Pak Herman untuk setia seperti ini. Kok sepertinya hidup ini kok gini terus, enggak saudara. Saya sedang mengajarkan sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang besar terjadi di depan saudara. Yaitu perkara hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Mari nikmati pujian ini. Saya undang kita bangkit bersama-sama. Ku lepas semua hakku untuk ya mengenal kehendak di hidup, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup ya Tuhan. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan hamba yang berkenan, yang berkenan selalu mengikut, mengikut Yesus. Mari pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara miliki pola pikir paradigma yang baru. Mengikut Yesus adalah kesukaan kita. Sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menggairahkan. Ya Tuhan, di hidup mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikan ku yang hamba yang berkenan selalu. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Saudara, inilah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin orang dunia melihat sana sebagai satu yang terkungkung, yang tidak berfaedah, yang membosankan dan tidak menyenangkan. Itu orang dunia bilang. Namun kita punya paradigma yang baru hari ini. Kita memandang perspektif dari sudut pandang Tuhan yang benar. Ayo masuklah ke gunung Tuhan, naik ke atas di mana Allah bertahta di tempatnya, dan kau akan memandang persoalan menjadi persoalan yang kecil yang mampu diatasi. Dan Tuhan mau juga kita memiliki pola pikir Tuhan. Pola pikir yang benar dari firman Tuhan, bukan pendapat manusia. Manusia akan punya pendapat, banyak pendapat. Namun semuanya kembali kepada firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Dan Tuhan mau kita menjaga diri kita dengan baik. Dari pergaulan buruk, dari hal-hal yang buruk, pengaruh-pengaruh buruk. Sehingga kita menjadi orang yang selalu berada dalam kehendak Tuhan. Percayalah saudara, hidup di dunia ini hanya 70-80 tahun. Hanya segitu saja. Dibanding dengan kekekalan tidak ada apa-apanya. Namun bukan berarti kita menderita dan menderita secara jasmani ataupun berkekurangan. Tidak saudara.
Kita menderita karena kita sedang melawan kedagingan kita. Kita sedang melawan arus dunia sehingga daging kita marah. Kita tergesek sedikit, kita marah saudara, karena kita sedang bergumul dengan diri kita sendiri. Namun hari ini Tuhan akan memberikan kita kekuatan demi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu terlebih dahulu ini Tuhan, untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan sediakan. Kalau Eric Liddell menabur nyawanya di tanah China, sehingga ada pertumbuhan kekristenan di sana. Demikian juga setiap orang di tempat ini mau berkorban dan mau melakukan yang terbaik buat sahabat, buat rekan-rekan, buat generasi kami. Kami mau banyak berkorban buat mereka. Terima kasih Bapak. Dan Kau akan memberikan penghargaan khusus bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang menangkap daripada firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terus jamah kami, hamba-Mu selesai berbicara. Karena Roh Kuduslah sumber pencerahan dalam kehidupan kami, yang akan terus memberikan penerangan dan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Herman Lipi yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Ya, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu amplop merah persembahan umum, amplop biru persembahan untuk perawatan gedung. Untuk itu ya kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 26 yaitu ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kita persiapkan amplop kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan terima kasih, di mana Engkau telah memberkati kami semua terlebih dahulu. Saatnya kami untuk menabur pekerjaan gereja ini. Kiranya setiap taburan kami berkati dan kuduskan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur. Saudara, setiap kita pasti punya masalah, tetapi ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Amin. Ketika ada Tuhan Yesus, semuanya beres. Amin. Haleluya. Hidup ini memang
siap hadapi. Amin. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh, beres kabeh, beres kabeh. Haleluya. Haleluya. Wow, beres kabeh. Duduk dulu. Saudara, ada pemberitahuan terus ya bahwa kita Natal tanggal 18 jam 5.30. Ya jangan lupa nanti akan menyusul flyer dilayani oleh Pendeta Roni Daud Simeon dari Jakarta. Ya, saudara sudah tahu ya, nanti searching di di Google kah, di YouTube ada. Nah, saudara, berkaitan dengan itu, bagi saudara yang sudah mendapat amplop untuk taburan benih iman, silakan saudara untuk mengembalikan amplop saudara ke Pak Yohanes Poyen ya. Cocok ya jadi bendahara ya. Ini bendahara yang paling makmur, saudara. Cocok banget ya. Kayaknya bendahara abadi juga ya. Bagi yang sudah, atau ada mungkin yang belum dapat amplop, bisa memintanya di kasir belakang ya. Supaya kita bersama-sama mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan tentunya di tempat ini. Kemudian saya beritahu juga tanggal 4 kita sudah fix untuk mengadakan bagi-bagi sembako untuk wilayah sekitar kita. Di RT dan juga wilayah segini. Dan sudah disiapkan beberapa yang sudah jadi. Ya bahkan tadi Tante Mia ngomong, Pak ada yang mau nyumbang ini. Ternyata sudah dikemas saudara. Jadi nyumbangnya itu bukan ditolak ya, dipending. Mungkin nanti lain kali. Saudara, ada yang mau nyumbang saudara ya. Saudara juga kalau mau nyumbang enggak apa-apa ya kayaknya. Karena program kita terus jalan di tempat ini tentunya saudara. Untuk memberkati wilayah atau lingkungan sekitar kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Nah, pemberitaan juga untuk anak-anak setiap hari Minggu ya, karena kita tidak bisa mengumpulkan anak-anak yang nyanyi yang kecil itu setiap hari Minggu latihan ya. Mohon izin untuk para orang tua, untuk tinggal sebentar latihan seperti minggu lalu ya, untuk anak-anak kita. Ya latihan buat Natal. Nanti akan diatur juga oleh panitia, ketua panitia Natal itu Pak Daniel Stephen, drummer kita saudara ya. Ini keahliannya banyak saudara, pengacara, drummer, kemudian apalagi tour guide. Dia ketua panitia, nanti akan ditentukan ada GR, nanti juga Pak Cai tolong supaya bisa mengkoordinir para asyir untuk bisa datang di hari GR-nya ya. Untuk kita sepakat sudah mulai disusun saudara ya, bentukan kursinya seperti apa, sewanya seperti apa, dan tentunya kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Semangat. Kowanco ya, semangat. Haleluya. Ayo kita panggilkan anak-anak, yuk F, haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan? Katakan, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Wah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tuhan di pihak kita, siapakah? Sekali lagi ya, aku pahlawan. Mari para orang tua, ayo dampingi mereka, doakan tumpang tangan saudara. Panglimaku, ayo kelas besar juga yuk. Siapakah? Sekali lagi ya, aku pahlawan, amin. Aku pahlawan kecil, Yesus
panglima. Ayo Ciayan. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Saudara percaya mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Sehingga kebenaran itu akan memimpin mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Yes. Mari kita berdoa. Saya undang kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Bapakku berdoa bersama dengan seluruh jemaat dan para orang tua untuk memberkati anak-anak kami. Kami akan terus perkatakan hal-hal yang baik kepada mereka. Terjadi sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu kami punya perspektif sesuai dengan firman Tuhan. Kami perkatakan anak kami cerdas, pandai, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, guru-guru mereka juga dihormati dan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa sebab berangkat dari mereka menghormati orang tua, pemimpin-pemimpin mereka juga akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Terima kasih berkat anugerah mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berkati dengan berkat generasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Lagu tadi ya beres KB ya sebelum tutup ya. Haleluya, kita joget dulu ya. Jemaat GB Rock Bondowoso suka joget ya. Haleluya. Masih ada waktu saudara ya, belum terlalu malam. Saudara ingat anak-anak jangan pulang dulu ya, latihan. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Ya. Yesus. ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, Meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh. Yang penting amin. yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus. Semuanya. Beres kabeh. Beres kabeh. Beres kabeh. Sekali lagi. Beres kabeh. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Bawalah pulang seluruh anugerah yang terbaik dari sorga. Berjalanlah terus dalam kebenaran Dia dan kau akan Haleluya. hidup di bawah langit yang terbuka. Amin. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan engkau senantiasa berada dalam perlindungan kuasa daripada Tuhan. Terima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari.